Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya, karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan tentunya ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar seluruh kehidupan kita bisa menjadi penyembahan bagi Tuhan. Membawa kasih Tuhan. Sehingga kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita gunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cinta
Inilah pujian dan syukur kami Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Hidup kami semua karena anugerah dan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Ajar kami mempersembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dalam kesungguhan hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur ketika benih firman-Mu ditaburkan ya Tuhan. Sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Hidup kami terus diubahkan, semakin hari semakin seperti Engkau. Dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya, Engkau hadir bagi kami saat ini. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, hidupku takkan sama. Bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan terus bertumbuh sehingga hidup kita tidak akan lagi sama. Amin, haleluya. Sama lagi. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, mengenal-Mu. Haleluya.
melihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada, Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan dan menghayati firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca di dalam Galatia 4 ayat 12-20. LAI memberikan judul, Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Mari kita akan sama-sama membacanya. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadi sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu,
Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkilkan matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal kepada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Galatia. Sebenarnya wujud dari surat ini adalah sebuah surat yang ditujukan. Nama kitab ini berasal dari nama tempat yang menjadi tujuan Paulus. Siapakah orang-orang Galatia? Orang Galatia adalah orang-orang yang berasal dari suku bangsa Keltik yang masa itu tinggal di Asia Kecil. Siapakah bangsa Keltik itu? Bangsa Keltik adalah merupakan sebutan bagi sejumlah suku kuno Eropa Tengah pada masa silam yang memelihara kebudayaan dan bahasa yang termasuk subrumpun bahasa Keltik. Jadi jelas bahwa orang-orang yang tinggal di Galatia bukanlah orang Yahudi. Lantas apa yang terjadi setelah Injil diberitakan oleh Paulus pada orang-orang Galatia? Yang pertama adalah setelah Injil tentang Yesus mulai diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, timbullah pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, seseorang harus mentaati hukum agama Yahudi. Dan Paulus menjelaskan bahwa hal itu tidak perlu. Bahwa sesungguhnya satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen adalah percaya kepada Kristus. Dengan kepercayaan itu, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi baik kembali. Tetapi orang-orang yang menentang Paulus telah datang kepada jemaat di Galatia. Mereka tetap berpendapat bahwa untuk berbaik kembali dengan Tuhan, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Lantas, apa tujuan surat Galatia ini ditulis? Kita sudah tahu kan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang hendak membuat pernyataan bahwa untuk kembali kepada Tuhan itu harus dengan melakukan hukum agama Yahudi selain percaya kepada Kristus. Sedangkan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus itu cukup untuk membuat kita berbaik dengan Tuhan.
Lantas apa tujuan surat Galatia ini? Surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Dengan kata lain, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus memulai suratnya ini dengan berkata bahwa ia adalah Rasul Yesus Kristus. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan bukan dari manusia. Dia juga mengatakan bahwa tugasnya ditunjukkan terutama untuk orang bukan Yahudi pada pasal 1 dan 2. Setelah itu, Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan diperbaharui atau menjadi baik kembali hanya melalui percaya kepada Kristus. Di pasal 3 dan 4. Di dalam pasal-pasal terakhir kitab ini, di pasal 5 dan 6, Paulus menjelaskan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen itu disebabkan karena iman percayanya kepada Kristus. Iman percaya tersebut akan dengan sendirinya menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan karakter Kristus. Jadi ketika kita bisa mengasihi Tuhan, itu karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengajarkan itu, sudah mengasihi kita. Lantas mengapa Rasul Paulus harus kembali mengingatkan kepada jemaat Galatia tentang kecukupan di dalam Kristus? Hanya Kristus saja, hanya percaya kepada Kristus saja, kita sudah diselamatkan. Seperti saya bahas tadi di atas sebelumnya, karena adanya ajaran yang kembali lagi mengajarkan bahwa mereka perlu untuk melakukan ajaran Yahudi. Keselamatan yang sudah diterima dari kematian Kristus dianggap tidak cukup untuk membuat mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan kecukupan kita adalah di dalam Kristus adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Kita percaya itu sudah cukup untuk kita boleh berdamai dengan Allah. Inilah yang membuat Rasul Paulus merasakan kesakitan bersalin lagi yang dikatakan Rasul Paulus di ayat berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul renungan kali ini adalah Truth or Dare, atau dengan artinya kebenaran atau tantangan. Tema besarnya adalah memberitakan kebenaran yang penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah dengar ya, permainan Truth or Dare. Permainan ini, jadi gini, dalam permainan ini setiap orang, ada 5 atau 6 orang, duduk melingkar melingkari sebuah meja. Dan di tengah meja itu akan ditaruh botol atau pensil. Kemudian botol atau pensil itu diputar. Ketika kepala botol atau kepala pensil itu berhenti kepada seseorang, berarti orang itu yang kena undi. Dia akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya ada 2 macam, yaitu mengatakan kebenaran dengan jujur atau melakukan tantangan yang akan diberikan oleh anggota pemain lainnya. Biasanya setiap pemain yang dihukum akan lebih banyak memilih hukuman melakukan tantangan fisik. Kenapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena setiap orang yang mengambil hukuman untuk mengatakan kebenaran, dia harus jujur untuk mengungkapkan kebenaran tentang
sifatnya, tentang pribadinya, atau teman yang lain yang akan ditunjuk oleh si pemberi hukuman. Banyak orang akan segan untuk mengatakan sebuah kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran itu seringkali menyakitkan kita. Apa yang paling disakiti oleh kebenaran itu? Ego, perasaan kita. Benar bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merubah sebuah kebiasaan itu sulit bukan? Ketika Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Galatia, banyak tantangan yang dihadapi Rasul Paulus. Beberapa orang yang menentang Paulus dan ingin tetap hidup mentaati ajaran Yahudi berusaha untuk mempengaruhi jemaat Galatia untuk tidak mendengar pengajaran Paulus tentang kecukupan kita, hanya Kristus untuk kehidupan dan sebagai satu-satunya dasar yang terbaik. Inilah sebuah kebenaran. Kebenaran itu akan merubah kebiasaan. Kebenaran itu akan merubah pola pikir kita. Kebenaran yang dimaksud Rasul Paulus adalah ketika kita diselamatkan oleh Kristus, keselamatan itu sudah cukup. Tidak lagi kita harus melakukan hal-hal lain untuk kita diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui ajaran Yahudi atau Yudaisme adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban, religi, budaya, maupun hukum bangsa Yahudi. Bagi umat Yahudi yang taat, agama Yahudi adalah ungkapan nyata dari perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Jadi tentunya akan sulit bagi Paulus untuk merubah kebiasaan yang lama kepada pengajaran yang dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan ajaran agama Yahudi, mereka mampu untuk diselamatkan. Mereka bisa diselamatkan. Sedangkan di dalam firman Tuhan, ketika Yesus Kristus hadir, keselamatan yang diberikan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Lantas apa yang menggelisahkan Paulus? Kebenaran apa yang membuat Paulus jadi gelisah? Paulus tahu bahwa mengajarkan sesuatu atau menyatakan kebenaran tidak mudah. Dan yang dibutuhkan oleh jemaat Galatia adalah pengajaran yang benar. Bukan pengajaran Yudaisme lagi. Seperti halnya kita yang hidup di zaman sekarang. Yang kita butuhkan adalah pengajaran yang benar, bukan yang manis-manis. Karena pengajaran itu pahit. Dan kebenaran biasanya pahit. Tetapi menyembuhkan, menyelamatkan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Alkitab ada Ayub yang harus belajar kebenaran dengan jalan yang pahit. Kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Ada Yusuf yang sepertinya dikhianati oleh nasibnya di hampir sepanjang hidupnya. Ada Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib tanpa kesalahan agar kita diselamatkan. Bahkan Paulus sendiri yang sakit tanpa disembuhkan Tuhan. Semua itu berkisah tentang kebenaran dan pahit. Jadi jikalau ada yang mengajarkan ikut Tuhan Yesus pasti senang, pasti bahagia, berlimpah dengan harta, berhenti mengikuti ajaran tersebut. Karena yang peduli tidak mungkin menjerumuskan. Yang peduli tidak mungkin cuek dan membiarkan kita jatuh tanpa dapat ditolong.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-16, Rasul Paulus merasakan bahwa pengajarannya tentang kebenaran membuat beberapa orang menjadi marah dan menganggap Paulus sebagai musuhnya. Ya, itulah resiko setiap orang yang memberitakan kebenaran adalah ditolak, dikucilkan, dijauhi, dan dimusuhi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak dari kita juga pernah merasakan ketika kita harus menyatakan sebuah kebenaran, orang salah paham dengan kita, menganggap kita sok suci, menganggap kita tidak mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Namun seperti firman Tuhan berkata, baik tidak baik waktunya, nyatakan kebenaran itu. Mau dimusuhi, mau ditolak, mau dikucilkan, kalau kita diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran, katakan kebenaran itu. Di ayat ke-12, Rasul Paulus dengan kasih sayangnya memanggil orang-orang Galatia dengan sebutan saudara-saudaraku. Padahal Paulus tahu bahwa kebenaran yang dia beritakan telah membuat mereka semua tersinggung dan marah, lalu menjauhi Paulus. Namun Rasul Paulus berusaha menjelaskan maksudnya. Dia meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan, kebenaran yang disampaikan bukanlah dikarenakan karena persoalan atau perseteruan pribadi. Sebagaimana mereka mungkin terpancing untuk berpikir demikian. Melainkan karena hasrat untuk menjaga kebenaran dan kemurnian Injil. Serta kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak dari kita pun sering salah paham atau tersinggung dengan maksud baik orang lain, bukan? Saya kadang suka berpikir begini, Tuhan kayaknya enak memberitakan kebenaran, memberitakan Injil itu kepada orang yang tidak kenal sama kita. Tidak kenal kita. Supaya apa? Tidak ada yang merasa disindir atau disinggung. Kalaupun ada yang merasa tersinggung atau tersindir, tidak akan terlalu menjadi beban pikiran bagi saya. Mungkin bagi sebagian besar pembawa firman akan sepemikiran dengan saya, bukan? Karena apa? Berat ketika kita menyampaikan kebenaran dan mempersiapkan firman Tuhan, kita akan mengikuti apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Pengajaran apa yang harus disampaikan. Kebenaran apa yang harus kita sampaikan kepada jemaat. Dan sebelum kami menyampaikan itu sudah terlebih dahulu menegur kami. Kami harus terlebih dahulu mengalami dan mempraktekannya di dalam hidup kami. Agar apa? Ketika kami menyampaikan kebenaran itu akan sampai kepada jemaat. Pengajaran tentang kebenaran itu selalu pahit. Karena akan memporak-porandakan fondasi yang salah dari pemikiran-pemikiran manusia lama kita. Itu akan menyinggung perasaan dan ego kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita berpikir begini. Ketika saya disinggung oleh firman Tuhan, ketika kita marah tersinggung oleh firman Tuhan, sebenarnya kita ini harus berubah. Ada yang salah dengan kita. Kita harus bersyukur karena apa?
hati kecil kita, hati nurani kita masih peka akan suara Tuhan. Kebenaran atau tantangan. Sebenarnya jikalau kita mau menyadari ketika kita menyampaikan kebenaran itu akan penuh dengan tantangan. Benar kan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Tantangan yang datang itu bisa dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Seperti yang Paulus rasakan. Paulus mengingatkan kepada orang-orang Galatia ketika tantangan yang harus dihadapi Paulus di awal-awal pelayanan pemberitaan tentang kebenaran Kristus yang sulit dalam keadaan kelemahannya. Seperti kita ketahui, Rasul Paulus memiliki duri dalam daging. Yang banyak meyakini itu sebuah penyakit yang tidak dapat sembuh. Tapi ada juga yang bilang itu adalah kelemahan Paulus. Dan mereka dengan kasih, jemaat Galatia dengan kasih mau menerima kelemahan Paulus tersebut. Paulus ingin jemaat Galatia memahami maksud Paulus. Seperti Paulus pun berusaha memahami jemaat Galatia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita baru mengenal seseorang, kita akan menilai hal-hal yang baik tentang pribadi orang tersebut. Kita bisa menerima apa kekurangan masing-masing. Seiring berjalannya waktu ketika masing-masing saling mengenal lebih dalam, menceritakan rahasianya, tahu kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan masing-masing, itu akan menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk kita mulai saling terbuka, mengutarakan kebenaran tentang pribadi kita masing-masing. Karena itu akan menyinggung egonya, menganggap kita sedang menyindirnya. Seperti yang dikatakan di ayat 15, bahkan dengan rela mencukilkan mata. Ketika kita mengenal seseorang, ketika kita mengasihi seseorang, kita akan mudah berkorban untuk orang itu. Begitu pula dengan jemaat di Galatia. Mereka bahkan rela berkorban mencukil matanya untuk Rasul Paulus. Mereka mau melakukannya untuk Paulus dengan perasaan bahagia. Lantas kemana semua perasaan itu? Apakah hilang begitu saja karena Paulus harus menyatakan kebenaran? Yang telah menyinggung masalah prinsip, yaitu pengajaran tentang agama Yahudi. Seakan-akan Paulus ingin berkata, dulu kamu merasa sangat bersuka cita dan puas dengan kabar baik Injil. Dan kamu sangat bersemangat melimpahi berkat-berkat ke atasku sebagai pemberitanya. Namun mengapakah kamu kini begitu berubah? Sampai-sampai hanya sedikit yang tersisa dari semua itu. Dan juga sedikit sekali hormat untukku. Dulu kamu begitu merasa berbahagia menerima Injil. Tetapi apakah kini kamu telah berubah pikiran menjadi sebaliknya? Mungkin itu yang sedang dipikirkan oleh Paulus. Itu yang akan dikatakan oleh Paulus. Paulus sekali lagi bertanya di ayat ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Bagaimanakah mungkin aku yang dulu merupakan kesayanganmu kini dianggap musuhmu? Dapatkah kamu mengemukakan alasan lain selain bahwa aku telah mengatakan kebenaran kepadamu dan berusaha supaya kamu mengenal kebenaran Injil dan meneguhkanmu di dalamnya? Jika tidak,
lunturnya kasih sayangmu itu amat tidak masuk akal. Paulus berusaha menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berusaha menarik jemaat Galatia, tapi tidak dengan tulus. Di ayat ke-17. Kalau mungkin zaman sekarang banyak doktrin-doktrin yang mengiming-imingi hal-hal materi, hal-hal sementara, kesehatan, kebahagiaan, tapi di luar pengajaran tentang kebenaran Kristus. Mereka melakukan itu untuk motivasi yang lain, kepentingannya sendiri. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, orang yang peduli pada kita tidak akan menyimpan kebenaran itu sendiri. Orang yang peduli pada kita akan dengan perasaan yang penuh dengan kasih menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Di ayat ke-19 dan 20, Paulus menceritakan betapa berat tugasnya untuk menyampaikan kebenaran. Seperti sakit bersalin, kata Paulus. Seperti seorang guru yang gemas kepada muridnya karena kehabisan akal dalam menghadapi jemaat Galatia. Mengapa Paulus begitu sangat kesulitan? Yang pertama, Paulus menerima perlakuan dianggap musuh oleh orang-orang yang sangat dikenalnya. Ini yang membuat Paulus menjadi sangat kesulitan. Dianggap musuh oleh orang-orang yang sangat dikenalnya, jemaatnya. Karena menyampaikan kebenaran, Paulus menjadi musuh mereka. Mereka memang tidak aneh jika manusia seringkali menganggap entah itu hamba Tuhan, entah siapapun yang menyatakan kebenaran atau berusaha jujur untuk menyampaikan kebenaran karena menyangkut keselamatan kekal sebagai musuhnya. Yang kedua, apa yang membuat Rasul Paulus menjadi sangat kesulitan? Paulus atau mungkin para hamba Tuhan akan menciptakan musuh-musuh mereka demi untuk menunaikan tugas dengan setia. Menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dan meskipun para hamba Tuhan akan sering disalahpahami atau dijadikan musuh, seorang hamba Tuhan tidak boleh menahan-nahan kebenaran hanya karena takut menyinggung orang lain. Asalkan ketika hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran memang dengan hati yang murni, tanpa motivasi yang lain. Dan yang keempat, dari semua pergumulan seorang penyampai kebenaran adalah mereka boleh merasa tenang jika orang lain memusuhi mereka. Hal itu karena mereka telah menyatakan kebenaran kepada mereka dan berhasil. Kebenaran tetaplah kebenaran dan kebenaran tidak pernah usang. Sebelum saya menutup firman Tuhan kali ini, seperti biasa saya akan memberikan sedikit kesaksian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ketika saya masih bekerja, saya sering bercerita atau ngobrol santai dengan beberapa teman di sana pada waktu jam istirahat. Saya menceritakan banyak hal dan yang paling sering saya sharingkan adalah tentang Tuhan. Entah kenapa ada perasaan rindu di hati saya supaya teman-teman saya pun dapat mengenal Tuhan. Seperti diketahui bahwa teman-teman saya ini dari berbagai denominasi gereja. Jadi sudah dipastikan banyak perbedaan dengan doktrin yang sudah saya dapat di tempat saya dibesarkan di GBI Esosana. Mungkin doktrin yang mereka pegang pernah saya yakini pula sebagai kebenaran dulu. Sebelum saya dibukakan Tuhan tentang doktrin yang alkitabiah. Awal-awalnya saya sharing
teman-teman saya itu antusias. Ada beberapa orang waktu itu yang sering sharing dengan saya. Lama-lama ketika sudah mulai menyinggung ego mereka, satu persatu mulai menjauhi saya dan berkata, saya sok suci. Awalnya saya merasa jengkel. Saya adukan kepada Tuhan. Tuhan menenangkan saya bahwa memang kebenaran akan selalu memiliki musuh. Ada beberapa teman yang bisa melihat kebenaran yang saya sampaikan dari sisi yang clear, dari sisi yang bersih. Mereka berpikir positif. Padahal waktu saya menyampaikan tentang Tuhan itu, saya menggunakan ilustrasi diri saya sendiri. Dan tidak pernah bermaksud menyindir atau menyinggung siapapun. Namun begitulah kebenaran. Selalu tidak memiliki tempat di hati orang-orang yang sudah terlalu nyaman dengan hidupnya. Singkat cerita, sampai pada sewaktu-waktu saya melihat Tuhan bekerja pada seorang teman saya. Dia senang dengan apa yang saya sering sharingkan, dan sampai hari ini dia sering datang ke rumah. Awal-awalnya dia menghibur saya, dia memberikan film-film. Dia sering datang ke rumah hanya untuk sekedar ngobrol. Sampai sharing tentang kebenaran firman Tuhan juga. Sampai hari ini dia juga sering datang untuk bertanya sama saya. Harus seperti apa dia ketika menghadapi kehidupannya yang tidak mudah. Dan segala sesuatu yang dia ingin utarakan kepada saya. Saya melihat bahwa kebenaran yang saya sampaikan kepada dia berbuah. Karena dia berubah. Ketika dia berkata kepada saya bahwa ketika saya mengenal kebenaran tentang keselamatan Kristus yang Tuhan Yesus kasih, bahwa itu sudah cukup untuk saya dibenarkan sebagai anaknya. Itu membuat dia menjadi ringan. Dia tidak lagi pernah ketakutan akan kehilangan keselamatan. Karena dia yakin bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan satu kali itu akan terus menyertai dia sampai akhir hidupnya. Puji Tuhan. Dan terus dia mengalami perkembangan pertumbuhan yang baik. Tetap saya berpikir tidak akan ada yang, jadi saya berpikir tetap akan ada yang memusuhi kita. Tapi akan ada yang menerima kita. Keyakinan saya adalah benih firman Tuhan yang adalah kebenaran yang saya tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya tetap mendoakan teman-teman saya yang memusuhi saya agar Tuhan bekerja melembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran dengan hati yang bersih. Selain sharing di tempat bekerja, saya juga sering menulis perenungan saya di media sosial. Saya itu senang membuat sebuah tulisan ketika saya sedang merenung tentang sebuah peristiwa yang sedang saya alami atau saya lihat gitu ya, ke satu peristiwa. Saya menuangkannya di dalam cerita pendek atau tulisan pendek. Dan itu adalah hasil dari refleksi saya. Itu sedang saya merasa itu menguatkan saya. Dan biasanya memang tulisan-tulisan saya itu hanya sebuah refleksi dari hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Tapi sangat disayangkan banyak sekali yang sering tersinggung dengan tulisan-tulisan saya. Padahal saya sedang menasihati diri saya sendiri.
saya jadi mempunyai kesimpulan bahwa rata-rata manusia memiliki problem yang sama, yaitu egonya. Namun saya tidak pernah mengambil pusing karena saya memang sedang menasihati diri saya sendiri melalui apa yang Tuhan sedang katakan di dalam hidup saya. Yang sedang Tuhan izinkan untuk saya mengetahui dari setiap peristiwa yang terjadi. Kiranya ketika kita dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lakukanlah itu dan beritakan tanpa takut orang lain tersinggung. Tetapi takutlah kepada Tuhan jika kita tidak menyatakan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran. Yakin saja, Tuhan sendiri yang akan memberikan kelembutan hati bagi orang-orang yang menerima kebenaran itu dan tidak berlarut-larut dalam ketersinggungannya. Soli Deo Gloria. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, ketika Engkau membukakan kebenaran ke dalam hidup kami masing-masing, kebenaran itu akan memporak-porandakan fondasi keegoisan kami sebagai manusia. Kami harus berubah karena Engkau ingin kami berubah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah kebenaran itu terus membuat kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menghidupi kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu, kami akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami harus meletakkan setiap ego, setiap ketersinggungan, setiap amarah kami di bawah kaki-Mu. Dan kami harus boleh melihat bahwa segala sesuatu yang sedang Tuhan lakukan melalui firman-Mu akan merubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pada hari ini dapat menguatkan, dapat menghiburkan, dapat merubah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih abadi, berkat yang melimpah, kasih karunia dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pemeliharaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus ada bersama kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.